Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat seluruh Indonesia. Perkenalkan, nama saya Hosnan Hidayat, calon guru penggerak angkatan 10 dari SD Negeri Pajagalan 2, Kabupaten Sumeneb, Provinsi Jawa Timur. Pada kesempatan ini saya didampingi oleh pengajar praktik saya dalam pendidikan guru penggerak, yaitu Ibu Ana. Silakan Ibu Ana untuk memperkenalkan diri. Baik, Assalamualaikum Bapak dan Ibu guru hebat. Saya adalah pengajar praktik dari Bapak Hosnan Hidayat. Nama saya Annawiyah, PP Angkatan ke-10. Baik, terima kasih Ibu. Jadi pada kesempatan ini kami akan melakukan wawancara, pra-observasi, kemudian saat observasi dan pasca observasi untuk kegiatan pendampingan individu dalam program pendidikan guru penggerak. Khususnya di sini kita dalam hal ini pendampingan individu yang keempat. Monggo Ibu Anas bisa dimulai untuk kegiatan di pra observasi ini. Baik Bapak Hosnan, sekarang kita melakukan pendampingan individu keempat. Pertama, Bapak fokus pendampingan individu keempat ini yaitu melakukan observasi pembelajaran di kelas ya Bapak ya. Di mana observasi itu ada 3 rentetan. Yang pertama praobservasi, observasi, dan pasca observasi. Bapak, sekarang kita melakukan praobservasi dulu. Kira-kira tujuan pembelajaran yang akan diobservasi nanti apa Bapak? Jadi terima kasih Ibu. Untuk tujuan pembelajaran yang akan diobservasi pada pembelajaran kali ini adalah tentang pola gerak dasar lokomotor untuk kelas 3, di mana tujuan pembelajarannya yang pertama, peserta didik dapat mengidentifikasi gerakan berjalan, berlari dengan benar dalam permainan sederhana. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat mempraktikkan kombinasi gerakan berjalan dan berlari secara bervariasi dalam permainan kelompok. Kemudian yang ketiga, peserta didik dapat menunjukkan sikap sosial seperti kerjasama, menghargai aturan selama permainan berlangsung. Seperti itu untuk tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajarannya berarti ada 3 Bapak ya? 3, betul. Ada 3. Ya, baik Bapak. Dari tujuan pembelajaran yang sudah Bapak sampaikan tadi, kira-kira area pengembangan yang hendak dicapai Bapak itu apa nanti Pak? Baik, jadi area pengembangan yang ingin saya capai di sini ada beberapa macam di situ Ibu. Jadi yang pertama adalah perkembangan fisik. Jadi di sini perkembangan fisik adalah meningkatkan kekuatan daya tahan, kemudian koordinasi dan kelincahan siswa. Kemudian yang kedua adalah perkembangan kognitif. Nah, pengembangan kognitif ini adalah mengasah pemahaman siswa terhadap konsep gerak dasar lokomotor, yaitu berjalan dan berlari. Seperti apa untuk gerakan berjalan yang dilakukan, diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, seperti itu. Kemudian yang ketiga, perkembangan sosial. Di sini yang dimaksud dengan perkembangan sosial adalah melalui kegiatan kelompok atau permainan yang melibatkan kelompok dalam berjalan dan berlari itu, siswa belajar tentang kerjasama, kemudian sportivitas, disiplin untuk mengikuti aturan permainan. Kemudian pengembangan yang keempat adalah pengembangan emosional. Jadi di sini siswa dirasa untuk membangun percaya diri. Nah, di situ kebanyakan siswa masih ada sebagian siswa yang masih malu-malu di dalam melakukan gerakan. Kemudian keberanian dan pengendalian diri ketika terlibat dalam aktivitas fisik. Kemudian area yang kelima adalah perkembangan motorik. Di situ adalah meningkatkan keterampilan motorik siswa. Kemudian yang keenam adalah perkembangan kreativitas, di mana di sini siswa didorong untuk memodifikasi pola gerak dasar lokomotor berjalan dan berlari itu, yang dimana di situ akan disesuaikan dengan kehidupan sehari-hari mereka. Berarti fokus perkembangannya yaitu ada 6 ya Pak ya? Ada 6, betul, ada 6. Perkembangan fisik, sosial, kognitif, ya, sosial, emosional, motorik, dan kreativitas. Betul Ibu. Agar tercapai tujuan pembelajaran dan area pengembangan tersebut, kira-kira strategi yang akan Bapak gunakan nanti seperti apa Bapak? Baik,
Jadi strategi yang akan saya gunakan dan akan saya siapkan di sini adalah yang pertama pendekatan berdasarkan kebutuhan belajar siswa. Jadi siswa itu jangankan dalam satu kelas, kembar pun aja itu kebutuhannya pasti berbeda. Maka dari itu saya menyiapkan itu, ada yang visual, auditory, kemudian kinestetik. Itu saya siapkan, kemudian saya modifikasi kemampuan itu dengan beberapa gerakan yang beragam. Salah satu contohnya nanti seperti berjalan menggunakan kelereng, memakai sendok itu seperti lari kelereng tapi jalan, kemudian menggunakan sarung seperti lari sarung, itu seperti itu. Kemudian yang kedua adalah kelompok belajar tingkat keterampilan. Jadi ada yang kelompok homogen, ada yang kelompok heterogen, Ibu. Jadi di situ didorong untuk kemampuan belajar kelompoknya. Kemudian yang ketiga adalah penggunaan media dan alat bantu. Jadi media dan alat bantu ini itu sangat mempengaruhi. Salah satu contohnya seperti penggunaan kuisis, kemudian penggunaan video-video pembelajaran, kemudian yang lainnya itu sangat membantu. Kemudian yang keempat adalah beragam tugas dan aktivitas. Jadi aktivitas yang akan dilakukan oleh siswa itu akan divariatifkan. Jadi lebih bervariatif sehingga siswa lebih antusias, seperti itu, Ibu. Ya, sudah sangat luar biasa ya Pak ya, strategi yang akan Bapak gunakan nanti. Saya sudah tidak sabar untuk mengetahui bagaimana praktek pembelajaran yang akan Bapak praktekkan nanti. Siap, nanti akan diobservasi sama Ibu di ketika pembelajaran ya Bu ya. Iya. Oke. Saya mau tanya dulu Pak. Ya. Apakah seperti peralatan, sarana prasarannya sudah disiapkan semua Bapak? Alhamdulillah saya memanfaatkan aset yang ada. Jadi saya meskipun peralatan di sekolah itu tidak ada, jadi memanfaatkan apa yang ada. Salah satunya seperti sendok, kemudian kelereng, kemudian sarung. Di rumah pasti anak-anak juga sudah punya sarung. Jadi seperti itu Ibu. Jadi tidak terpacu kepada alat yang pakem. Jadi saya lebih kepada peralatan yang ada di sekitar kita. Ya Bapak, sangat baik sekali, apalagi sudah dikombinasikan dengan permainan, pasti siswa akan senang Pak ya. Ya, betul. Baik, cukup sampai di sini untuk praobservasi Bapak ya. Kita ke kelas pembelajaran ya Ibu ya. Iya, untuk observasi ya Pak ya. Baik, terima kasih Ibu. Setelah ini kita ke kelas ya Ibu ya. Mari Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ya. Oke, sebelum kita melanjutkan pelajaran pada pagi ini, kita akan melakukan ice breaking dulu ya. Diikuti semuanya, boleh berdiri ya. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping dunia terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap berdoa. Aku berputar tangan di putar, lunggu-lunggu di gunung, bulan melihat ada bulan, kanan kiri atas bawah siap berdoa. Satu jari kanan, satu jari kiri, tinggal menjadi dua jembatan panjang. Dua jari kanan, dua jari kiri, tinggal menjadi dua kamera. Dua jari kanan, dua jari kiri, tinggal menjadi dua tetapi. Dua jari kanan, dua jari kiri, jatuh menjadi delapan, dua ketiga, menjadi kanan, menjadi kiri, jatuh menjadi 10, siap berdoa. Nah, selanjutnya ya, kita pagi ini akan belajar tentang pola gerak dasar lokomotor ya. Nah, sebelumnya adakah yang tidak masuk pada pagi ini? Tata sama?
Oke, kita doakan semoga Tata sama Vina kalau sakit segera disembuhkan sehingga bisa berkumpul dengan kita semua lagi di sekolah. Ya, oke. Bapak minta tolong salah satu siapa pemimpin kelas hari ini untuk maju ke depan memimpin doa? Sidan. Oke, yo, Sidan yo. Yo, Sidan. Ya, yo. Oke. Yuk, dipimpin berdoa Zidan ya. Yuk, silakan. Ya, silakan duduk. Terima kasih ya sudah memimpin doa. Nah, selanjutnya ya tujuan pembelajaran pada pagi ini ya adalah kalian nanti setelah setelah belajar di kelas kemudian praktek di lapangan dapat mengetahui apa saja pola gerak dasar lokomotor yang bisa diterapkan dalam kehidupan kalian sehari-hari ya. Nah, selanjutnya ya Bapak akan mempresentasikan ya tentang gerak lokomotor. Apa saja gerak lokomotor itu? Ternyata ya gerak lokomotor itu sudah kalian lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, kalian berangkat dari rumah ke sekolah. Kalau jalan kaki ya itu bisa dikatakan gerak lokomotor ya. Oke. Nah, sekarang bagi yang kelompok visual ya, bagi yang kelompok visual silahkan ini diketikkan ya 437977. Nah, yaitu 9 ini ya, kelompok ini silahkan diketik. Kemudian kelompok ini silahkan diketik dulu. Yuk. Yang auditorium silakan di play, yang visual silakan dilihat di terembuknya masing-masing. Oke, ya dari tadi yang kalian sudah lihat, baik yang di visual maupun yang di auditori, kira-kira menurut kalian gerak lokomotor itu apa sih? Gerak lokomotor apa sih kira-kira? Gerakan yang dilakukan dengan berpindah tempat. Oke? Sepakat ya, gerakan yang dilakukan dengan berpindah tempat. Oke, sekarang contohnya apa saja? Berlari, berjalan. Oke, apa lagi? Melompat, berguling. Oke, mengayun lengan. Kira-kira masuk lokomotor enggak? Mengayun lengan, masuk enggak? Nah, enggak masuk ya, karena diam di tempat. Jadi tangannya yang bergerak ya. Oke. Jadi itu ya contohnya ya. Paham ya? Nah, selanjutnya kita akan melakukan gerakan yang sudah kalian pelajari tadi di lapangan ya. Namun sebelum itu ya, kalian tetap di sini ya, tidak ada yang memegang apa-apa. Kalian stop berdiri sebentar, stop duduk sebentar ya. Tidak ada yang memegang apapun. Kalian duduk yang enak. Duduk yang enak, duduk yang nyaman ya. Duduk yang enak, duduk yang nyaman menurut versi kalian. Silakan ambil posisi duduk yang enak dan nyaman menurut versi kalian. Silakan. Sudah ya. Nah, kalau sudah duduk yang enak, sekarang kalian ambil nafas dari hidung. Oke, keluarkan dari mulut.
Ya, ambil nafas lagi dari hidung, ditahan, dikeluarkan dari mulut. Oke, ambil nafas lagi dari hidung, tahan di ubun-ubun kalian, habis itu buang lewat mulut. Nah, gimana perasaannya? Lebih enak kan? Lebih enak kan? Ngantuk apa lebih enak kan? Oke, lebih enak. Nah, sekarang kita akan melakukan ice breaking yang kedua. Nah, yuk silakan semuanya berdiri dulu. Semuanya berdiri. Habis itu kita ke lapangan, ya. Habis itu kita ke lapangan. Oke, siap ya? Siap, boleh keluar dari bangkunya, gak apa-apa. Tepuk tangan dulu. Ya, sekarang silakan kita langsung keluar. Botolnya jangan lupa, botol minumnya di bawah. Oke, seluruhnya siap gerak. Ya, kita langsung pemanasan ya. Nah, rentangkan datang samping gerak. Yuk, rentangkan tangannya. Oke, tegak, gerak. Hadap kanan, gerak. Yuk, rentangkan kedua tangan samping, gerak. Tegak, gerak. Hadap kiri, gerak. Yuk, hadap sini. Oke, selanjutnya kita akan melakukan permainan mencari kelompok, ya. Tapi dimulai dari berjalan dulu. Berjalan, setelah ada fluid dari Bapak, kemudian Bapak nunjuk 2, maka dalam satu kelompok harus ada 2 orang. Kalau Bapak nunjuk 3, maka dalam satu kelompok ada 3 orang. Oke, paham ya? Yuk, sekarang hadap kanan, gerak. Hadap sini. Yuk, kamu jalan lewat pinggir ya. Jalan saja. Yuk, yuk jalan, gak usah lari, jalan. Oke, terus jalan. Sekarang jogging. Jogging. 3, cepat cari 3. Cari teman 3, cari teman 3. Yuk, ada yang gak kebagian? Nah, ya sini, yang tidak kebagian sini. Ya, yang gak kebagian lompat 5 kali ya, cepat, lompat 5 kali. Sekarang kita baris lagi di sini sesuai tadi. Sesuai barisnya tadi. Sudah ya? Nah, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Ya, oke. Nah, nanti kita akan melakukan praktek, ya, praktek gerakan berjalan dan berlari. Oke, sekarang kelompok 1, ikut Bapak di sini kelompok 1. Oke, yuk sekarang kita yang pertama adalah praktek gerakan berjalan. Berjalan biasa sampai batas merah itu, ya. Contoh, ya contoh, lihat Bapak ya. Jadi jalannya cepat, tapi jalan, bukan lari ya. Nah, sampai sini balik. Ya, sampai sini balik. Nah, ganti orang kedua, terus ganti orang kedua, yang pertama ke belakang, ya. Oke, bisa ya? Oke, siap. Baliknya di sini sampai Bapak baru balik ya. Siap. Siap.
Ya, jalan. Nyampe bapak baru balik. Yo. Jalan. Orang kedua. Jalan. Gak boleh lari, jalan. Jalan. Yo. Jalan. Oke. Sudah? Nah, bisa ya. Sekarang berlari. Ya, dari sini tit lari. Sampai sini balik ya. Sampai sini balik. Orang kedua. Oke. Ya. Lanjut. Sini lurus. Larinya lurus temennya. Ya. Larinya lurus temennya. Ya. Oke, stop. Yuk, sekarang jalannya digabung ya. Dari sini jalan. Sampai sana baru lari. Oke? Bisa? Yang belakang dilurusin. Siap. Jalan. Lurus jalannya, gak usah belok. Ya. Oke, jalannya lurus. Lah jalan. Baliknya lari. Jalan. Oke, selanjutnya kita akan melakukan game. Ya, gamenya dari sini membawa kelereng. Nggak boleh jatuh kelerengnya. Ya, pakai sendok. Kelereng pakai sendok. Contoh. Jalan. Yo, jalan. Kita praktek jalan. Yo, jangan jatuh. Kalau jatuh diambil. Ayo, kalau jatuh diambil. Ya, balik. Ayo, jalan semua nanti merasakan ya. Ayo. Oke, sekarang kelerengnya dikumpulin dulu. Kita ke permainan yang kedua. Siap ya? Nggak boleh dipegang. Tangannya ke atas atau ke samping ya. Oke, siap. Yo. Ayo, jangan dipegang, hati-hati kalau lari, hati-hati ya. Oke, stop, ganti. Sekarang menyamping berhadapan. Nah, yo berhadapan. Tidak boleh dipegang, jangan dipegang, tidak boleh dipegang. Yo balik. Jalannya ke samping. Jalannya ke samping. Harus masuk dulu di bawahnya. Nah, yo ke samping. Yo. Jalannya ke samping. Ya. Yo, jangan dipegang, tangannya ke samping. Nah, yo, oke. Selanjutnya kita gabungkan dengan kelereng, nyampe sana pakai sarungnya, ya, Setelah itu balik sini. Yang di sini berdua estafet. Ya cepat, berdiri. Orang pertama jalan, orang kedua di depannya.
kasihkan kelerengnya. Kalau sudah dikasihkan, pindah depannya, kasihkan lagi, pindah lagi, kasihkan depan sampai ke sana. Cepat. Oke. Tepuk tangan dulu. Oke, silakan kalian kerjakan. Silakan dikerjakan. Silakan kelompok yang lain ya. Oke, kelompok 2 masuk juga sudah. Ya, tinggal kelompok 1 dan kelompok 4. Ya. Oke, sudah masuk di bendera semua. Nah, top skornya adalah kelompok, ini tingkat emasnya adalah kelompok berapa ini? Ya. Kelompok 1, berarti yang kelompok 1 paling jawabannya paling benar banyak. Yang kelompok 1. Kalau yang tercepat menjawab adalah kelompok 3. Tapi jawaban yang paling banyak benarnya adalah kelompok 1. Tepuk tangan buat kalian semua. Oke. Nah, sekarang Bapak tanya sama kalian. Kira-kira dari pelajaran mulai awal sampai barusan, kira-kira yang kalian rasakan apa? Seru. Lagi. Menyenangkan lagi. Senang lagi apa yuk? Seru sekali lagi apa lagi? Bahagia? Bahagia enggak? Bahagia. Ada yang enggak bahagia? Nangis Pak, soalnya kalah tadi ya. Nah, oke. Ya, baik ya. Untuk pelajaran pada pagi ini saya cukupkan sampai di sini ya. Kita ketemu untuk minggu yang akan datang. Ya, selanjutnya silakan kalian menuju ke kelompok umumnya masing-masing. Dan saya wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak tadi sudah melakukan pembelajaran di kelas ya Pak ya. Ya, betul Ibu. Bagaimana perasaan Bapak setelah tadi berhasil melakukan pembelajaran berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan sosial emosional? Perasaan saya sangat senang sekali Bu, karena di situ anak-anak sangat gembira sekali dengan pembelajaran yang sudah saya lakukan. Terbukti di akhir saya berikan refleksi terhadap siswa dan tanggapannya sangat antusias sekali. Alhamdulillah Pak ya, sudah senang, sudah berhasil Pak ya. Iya. Kalau dari skala 1 sampai 10, kira-kira Bapak sekarang ada di posisi mana Bapak? Saya optimis di angka 9. 9 Bapak ya. Ya. Nah, kenapa tidak 10, masih ada yang kurang Bapak? Kalau 10 kayaknya sempurna. Jadi manusia itu tidak ada yang sempurna. Jadi pasti butuh perbaikan, makanya itu saya memposisikan di angka 9. Karena pasti saya masih butuh perbaikan lebih baik. Iya Bapak.
Bapak tadi ada di posisi 9 ya Bapak. Betul. Kira-kira apa yang belum tercapai dari tujuan yang sudah Bapak rencanakan tadi? Sebelumnya memang yang jadi kendala memang dari awal itu tentang waktu Ibu, karena waktu di sini memang terbatas. Kami untuk kelas 3 ini terpotong kegiatan ini, jadi ada kegiatan aktif Ibu, jadi 2 JP dan 1 JP-nya terpisah oleh aktif. Makanya itu saya harus bisa memanage waktu itu sebaik mungkin sehingga tidak ada keterlambatan tentang selesainya pembelajaran. Jadi lebih kepada waktu yang harus saya lebih maksimalkan lagi. Iya, iya. Bisa Bapak refleksikan dulu tentang tadi sudah melakukan pembelajaran di kelas. Jadi refleksi yang sudah saya lakukan dan tentang pembelajaran yang sudah saya lakukan adalah yang pertama tentang pencapaian pembelajaran. Jadi pencapaian pembelajaran pada hari ini saya rasa sudah berhasil mencapai sebagian besar daripada tujuan yang telah saya tetapkan. Di situ terbukti siswa menunjukkan pemahaman yang baik tentang gerakan berjalan dan berlari dalam berbagai variasi. Kemudian yang kedua adalah pengalaman mengajar berdiferensiasi. Jadi strategi diferensiasi yang digunakan itu sudah saya rasa cukup efektif. Pembagian siswa ke dalam kelompok dengan kemampuan yang berbeda pun juga membantu mereka belajar satu sama lain. Jadi di situ ada kolaborasi antara siswa. Kemudian yang ketiga adalah aspek sosial emosional. Di situ adalah kegiatan berjalan berlari dalam bentuk permainan kelompok sehingga membantu mereka membangun kerjasama antara siswa A dengan siswa yang lainnya. Jadi ada interaksi yang baik antara kelompok yang saling memberikan semangat di situ, sehingga bekerja sama untuk mencapai sebuah tujuan permainan. Iya. Baik Bapak, pencapaiannya sudah sangat luar biasa ya Bapak ya. Mungkin ada yang perlu ditingkatkan untuk pembelajaran selanjutnya Bapak. Yang perlu saya tingkatkan adalah penerapan strategi diferensiasi yang lebih efektif lagi sehingga anak-anak bisa lebih efektif di dalam belajar. Karena terus terang ketika pembelajaran PJOK itu rata-rata anak itu senang bergerak. Jadi ada sebagian yang sebenarnya itu auditori, kemudian visual itu ada sebagian. Jadi rata-rata itu senang bergerak. Dan disitulah saya harus bisa memberikan strategi yang lebih baik lagi tentang diferensiasi ini. Apakah kontennya, atau prosesnya, atau produknya nanti seperti itu. Kemudian keterlibatan dan partisipasi siswa sendiri. Iya, iya Pak. Kira-kira rencana tindak lanjut Bapak ke depannya apa? Jadi rencana tindak lanjut yang akan saya lakukan ke depan adalah yang pertama tentang pemberian pengembangan tantangan untuk siswa yang lebih mampu. Jadi siswa yang lebih mampu akan mendapatkan tantangan gerakan yang lebih bervariatif. Kemudian yang kedua pemberian bimbingan atau pendekatan individual bagi siswa yang membutuhkan pendampingan seperti itu. Karena ada beberapa siswa yang memang di levelnya itu lebih rendah seperti itu. Jadi perlu bimbingan dan pendekatan yang lebih intensif lagi. Kemudian yang ketiga adalah refleksi kelompok tentang pengelolaan emosi dan pengembangan sosial. Itu tindakannya adalah mengintegrasikan sesi refleksi tingkat akhir setiap kegiatan untuk membantu siswa. Ya, jadi merefleksikan perasaan yang mereka alami selama pembelajaran berlangsung. Iya, iya Bapak. Rencananya sudah sangat bagus sekali Pak ya. Semoga apa yang Bapak rencanakan nanti berhasil. Saya ingin mengetahui nanti 1 bulan kemudian ingin mengetahui kabarnya Pak ya. Siap Bu. Terus komitmen Bapak terhadap pembelajaran diferensiasi dan sosial emosional itu seperti apa? Apakah hanya sekarang? Apa akan berlanjut terusnya atau gimana Pak? Jadi komitmen saya tentang pembelajaran diferensiasi dan sosial emosional ini akan saya selalu terapkan dalam pembelajaran saya sehari-hari, khususnya di pelajaran PJOK.
karena dampaknya sangat luar biasa Ibu. Jadi di situ siswa lebih cepat memahami materi yang diajarkan ketimbang kita menggunakan strategi yang lain. Jadi strategi diferensiasi ini sangat baik sekali, kemudian pengembangan sosial emosionalnya juga sangat baik sekali. Jadi di situ anak-anak dibangun tentang sosial emosional yang mereka harus ketahui. Jadi di permainan itu harus seperti apa? Iya Bapak, terima kasih Pak ya. Semoga komitmen Bapak ini benar-benar berhasil dan diterapkan. Baik Bapak, saya akan membacakan hasil observasi yang saya lakukan. Yang pertama, penerapan strategi diferensiasi. Bapak sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan tingkat kemampuan siswa. Yaitu sudah terlihat jelas adanya perbedaan tugas yang diberikan, mulai dari variasi pola berjalan bagi siswa yang membutuhkan lebih banyak waktu untuk menguasai gerakan, hingga penambahan rintangan bagi siswa yang lebih terampil. Terus yang kedua, keterlibatan dan partisipasi siswa. Mereka terlihat aktif terutama dalam permainan kelompok yang mendorong mereka untuk bekerja sama. Ya. Namun ada beberapa siswa yang tampak lebih pasif dan membutuhkan dorongan lebih untuk terlibat secara penuh. Tapi saya melihat Bapak tadi saat permainan karung dan lainnya yang kelompok itu sangat antusias ya Pak ya, sangat senang sekali. Saya itu belum pernah itu maksudnya mengkondisikan kelas yang banyak, terus aktif semua muridnya gitu Pak. Kadang kalau aktif ke sini, yang lain berbicara sendiri. Tapi saya melihat kelas Bapak itu sungguh sangat menginspirasi saya ya untuk melakukan hal yang sama. Bagaimana saya bisa memenuhi kelas saya nantinya. Terus yang ketiga, penerapan pendekatan sosial dan emosional. Di situ tadi Bapak secara aktif mendorong siswa untuk saling mendukung dan menghargai usaha teman-teman mereka. Ketika ada siswa yang mengalami kesulitan, Bapak memotivasi siswa tersebut ya untuk memberikan semangat. Hal ini membantu membangun lingkungan belajar yang positif dan sportif. Dari lingkungan belajar yang nyaman, tadi saya melihat tidak ada yang bertengkar, itu Bapak ya, sudah sangat bagus. Terus diakhiri dengan tes formatif dengan kuisis ya Pak. Saya melihat anak-anak itu sangat antusias sekali dan senang sekali tadi. Itu sangat luar biasa. Saya juga ingin belajar tentang kuisis sama Bapak ya, gitu ya. Siap. Enggak, beneran saya tertarik itu. Soalnya di sekolah saya itu Pak ada kelompok juga, cuma belum dimanfaatkan. Apalagi untuk siswa kelas 1 belum saya ajar sama sekali. Ya. Sudah berhasil Pak untuk observasinya ya. Harapan saya ke depannya Bapak ditingkatkan lagi dan kalau bisa berbagi sama rekan guru di sini. Baik, demikian Pak ya untuk pendampingan individu keempat. Pak, untuk dipersiapkan individu kelima itu nanti Pak, yang lebih penting. Pak, sekarang untuk bagian akhir pendampingan kita akan melakukan refleksi ya Pak ya. Apa yang sudah baik dan perlu Bapak perbaiki ke depannya tentang pendampingan tadi? Yang sudah baik, saya rasa semuanya sudah baik Ibu, karena itu waktu ada Ibu, karena di situ untuk pelajaran olahraga itu berbeda dengan pelajaran kelas yang waktunya itu lebih relatif panjang, dan kalau pelajaran olahraga di pagi itu jadi mungkin nanti agak lebih memanage waktu lagi gitu, karena waktunya memang kita mepet seperti itu. Iya Bapak. Terus Bapak, apakah ada hal-hal yang perlu diketahui oleh fasilitator tentang pendampingan baik daring maupun luring, Bapak? Saya rasa kalau masalah pendampingan ini
ini kan nanti hasil pendampingan kita upload di portofolio digital, dan portofolio digital itu linknya sudah saya bagikan kepada fasilitator dan itu sudah bisa diakses dulu. Jadi saya rasa untuk laporan tidak perlu, Bapak Fasil sudah bisa mengaksesnya di portofolio digital. Baik. Bapak, untuk individu pendampingan individu kelima yang perlu Bapak persiapkan ya Bapak ya. Ya. Yang pertama, Bapak itu mengajak satu orang rekan sejawat untuk dibimbing dan di-coaching pada kelima ya. Yang kedua, penetapan jadwal observasi pembelajaran, pelaksanaan observasi pembelajaran minimal 2 jam ya Pak. Ya. Nah, dapat dilakukan secara daring atau luring. Terus yang ketiga, membimbing rekan sejawat dalam menyusun RTP dan juga melakukan koreksi terhadap RTP yang disusun. Hasil koreksi TGP menjadi dasar perbaikan RTP oleh rekan sejawat kita. Terus aktivitas coaching untuk supervisi akademik Bapak, yaitu proses praobservasi ya. Hasil catatan saat proses ini diserahkan ke saya Pak ya, pada pendampingan individu kelima. Terus menggunakan instrumen praobservasi di modul 2.3. Terus proses observasi pembelajaran, hasil catatan saat proses ini diserahkan kepada saya juga Pak ya. Ya, ya. Terus selanjutnya Pak, yang terakhir Bapak akan melakukan pasca observasi saat pendampingan 5 itu dengan rekan sejawat yang sudah diobservasi dengan didampingi Ibu ya. Iya, itu aja ya Pak ya, Ya. untuk di pendampingan 5. Iya. Baik, terima kasih Ibu atas waktunya sudah membimbing saya dalam pendampingan individu keempat ini. Banyak sekali hal-hal baru yang saya dapatkan dari proses pendampingan ini, Bu. Saya terima kasih sekali dan mohon nanti di pendampingan yang kelima saya bisa mendapatkan hal-hal baru lagi, Bu. Jadi bisa menginspirasi saya untuk lebih baik lagi ke depannya, Ibu. Seperti itu. Saya terima kasih dan mohon maaf saya akhiri untuk kegiatan pendampingan ini dengan pembacaan alhamdulillah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.